Baik, kita mulai saja nggih Bapak Ibu seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya untuk menyempatkan waktu bisa hadir di mini webinar yang saya selenggarakan dalam rangka mengikuti program guru penggerak. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan salah satu ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Saya akan coba share screen dan mulai membagikan materinya. Ya, apakah sudah bisa dilihat untuk presentasinya? Bisa. Oke, terima kasih. Saya mulai saja ya. Tentang budaya positif. Bisa Pak Yusuf. Ya, lanjut. Oke ya. Jadi dalam budaya positif yang diperkenalkan dalam salah satu program guru penggerak ini adalah bagaimana kita di sekolah sebagai seorang guru itu bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tentang suatu permainan yang ini menjelaskan tentang teori kontrol. Ya. Jadi misal kita membuat suatu permainan, ada dua orang, si A dan si B. Si A mendapatkan perintah untuk menutup tangannya sekuat-kuatnya, sedangkan si B diperintahkan untuk membuka tangan si A dengan segala cara. Seperti itu. Dengan seperti itu kita bisa menunjukkan siapakah sebenarnya yang memegang kontrol ini, si A ataukah si B. Ketika kita meneliti dari permainan ini, ternyata si A lah yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup tangannya, meskipun si B berusaha sekuat tenaga untuk membukanya. Hal ini seirama dengan yang dikatakan oleh Dr. William Glasser mengenai teori kontrol. Banyak kita dari guru-guru itu mengalami miskonsepsi tentang kontrol. Contohnya adalah Glasser mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Nah itu. Jadi guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Sebenarnya murid itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini misalnya diberi pujian ataupun dikasih hadiah seperti itu menganggap suatu hal yang bisa efektif. Tapi menurut Dr. William Glasser ini sebenarnya kurang efektif. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini menurut kembali oleh Glasser dianggap ini tidak menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Ini cuma disebut ilusi sebagai Dr. William Glasser. Selanjutnya dari Stephen Covey juga membuat suatu teori kontrol bahwa kita harus beralih dari teori stimulus respon menuju ke teori kontrol. Yang pertama, bagaimanakah kita melihat suatu realitas itu sama.
Menurut Stephen Covey bahwa realitas itu berbeda. Setiap orang melihat gambaran yang sama itu juga kurang tepat. Yang tepat adalah semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu pula selanjutnya ya. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan dan kita mengontrol diri sendiri, bukan mengontrol orang lain. Ya. Dan kolaborasi bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kita juga harus beralih dari pola pikir menang kalah menjadi pola berpikir menang-menang ya, jadi win-win solution. Untuk melakukan win-win solution ini kita bisa berusaha menciptakan sebuah lingkungan yang positif ya. Jadi lingkungan positif ini bisa kita tinjau dari penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah penerapan disiplinnya itu sudah efektif? Apakah perlu ditinjau kembali? Lalu apa sendiri disiplin itu perlu kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah mengenai disiplin positif. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini adalah hal yang berbeda. Karena disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru hukuman ini alternatif terakhir. Kalau bisa juga tidak digunakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi seperti itu. Tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita ya. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, ini adalah bagaimana dalam merdeka belajar itu tidak semerta-merta dibebaskan sakar PDW semaunya, tidak, tetapi harus ada disiplin. Terlebih lagi self-disiplin. Jadi siswa bagaimana mengontrol dirinya sendiri. Ki Hajar Dewantara dan salah seorang ilmuwan dari Amerika, Diane Gossen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar bisa mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada prinsip mulia yang dianut seseorang, yang dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal sifatnya. Berikutnya Diane Gossen juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan tadi, seorang itu motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga dia dapat mencapai tujuan yang mulia itu. Dia otomatis menjadi self-disiplin seperti itu ketika keyakinannya tergerak. Maka nilai-nilai mulia itu terangkum dalam sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Jadi ini nilai-nilai mulia yang mencoba kita wujudkan dari profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai profil pelajar Pancasila ini, kita juga tidak boleh berbenturan dengan motivasi manusia melakukan perbuatan. Ya. Jadi menurut Diane Gossen ada 3 manusia itu bisa termotivasi. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini disebut sebagai tingkat terendah motivasi manusia karena motivasinya masih dari eksternal. Berikutnya adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini satu tingkat di atas hukuman, tetapi masih juga motivasi eksternal. Jadi ketika motivasi eksternal itu tidak ada, dia akan kembali lagi ya. Jadi seperti itu. Misalnya siswa dipuji, dia berbuat baik, tapi ketika nggak ada yang muji, dia kembali lagi kepada sifat aslinya, misalnya seperti itu. Maka
motivasi yang ketiga, ini motivasi yang tertinggi, yaitu mereka ingin dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini sifatnya internal karena bersifat dari apa yang mereka yakini. Nah, hukuman, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Siswa kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, murid hanya menerima tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa fisik, psikis maupun kata-kata. Sedangkan konsekuensi itu biasanya sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Alfie Cohen menyebutkan bahwa orang itu bisa saja dihukum dengan penghargaan. Ya. Beliau mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. Artinya dia ketika sudah memiliki motivasi untuk belajar secara mandiri, itulah sebenarnya yang paling ideal. Jadi tidak nunggu dihargai atau tidak nunggu dihukum. Maka di situ di program Guru Penggerak ini menawarkan suatu hal yang baru yang disebut dengan restitusi. Apa restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Fungsinya guru di sini nanti adalah menemani proses restitusi ini. Restitusi ini bisa menjadi pendekatan untuk menciptakan disiplin yang positif. Jadi proses restitusi ini bisa menuntun siswa kembali ke dalam diri mereka sendiri. Kamu ingin menjadi seperti apa, nak? Ya. Kamu akan terlihat, terdengar, atau terasa seperti apa jika kamu sudah menjadi yang seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi itu pendekatan dialog ya, seperti itu dengan siswa kita. Untuk membuat restitusi ini, kita tentunya seorang guru perlu membuat keyakinan kelas ya. Bukan hanya sekedar peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya hanya tertulis gitu saja dan kadang tidak diyakini. Sedangkan keyakinan kelas ini murid bersama-sama berkolaborasi membentuk suatu keyakinan-keyakinan yang bisa mereka terapkan bersama-sama. Jadi mereka itu bersumber dari mereka sendiri. Seperti itu. Dan hendaknya semuanya berkontribusi lewat curah pendapat. Nanti bisa ini ditempelkan di kelas-kelas, bisa ditempelkan di media sosial mereka, seperti itu. Keyakinan kelas ini untuk menggali kebutuhan siswa. Secara umum kebutuhan siswa ini ada 5 ya. Yang paling utama salah satunya adalah bertahan hidup, menerima kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan ini harus dipenuhi oleh siswa. Jika kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka muncullah adalah dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas ini adalah gambaran kita yang berisi orang-orang apa saja yang ada terbaik ya dalam kehidupan kita, membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, mohon maaf saya minum dulu.
terima kasih, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam restitusi tadi, seorang guru bisa mengambil 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Dia menghukum, ya. Contohnya adalah terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Itu adalah posisi guru yang sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu membuat siswa rasa bersalah. Untuk yang sebagai penghukum, akibat buruknya adalah kadang siswa menjadi agresif dan dendam. Sedangkan ketika dia dibuat bersalah, dia menjadi rendah diri dan merasa menjadi manusia yang gagal. Yang berikutnya adalah posisi ketiga sebagai teman. Contohnya seperti ini, ayolah kamu bisa, coba bantu bapak. Nah, seperti itu. Yang seperti ini adalah bersifat sebagai teman. Ini termasuk positif juga. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Jadi dia adalah bisa menyangsi, memberitahukan sanksi dan konsekuensinya apa. Ayo kesepakatannya apa, konsekuensinya apa, itu sebagai pemantau. Sedangkan yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, contohnya adalah ketika siswa melakukan pelanggaran, kita menanyai, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu membuat siswa mencoba untuk berpikir bagaimanakah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari restitusi ini diharapkan guru mengambil posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Jadi tidak hanya sekedar menghukum atau membuat rasa bersalah siswa, tetapi bisa menjadi manajer mereka untuk bisa memperbaiki diri. Pola restitusi ini diringkas dalam yang namanya segitiga restitusi, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan seorang guru ketika ada seorang siswa melakukan sesuatu hal yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Sebagai contoh menyetabilkan identitas seperti ini. Kamu sudah berbuat salah ya nak, tidak apa-apa, memang tidak ada manusia yang sempurna. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah untuk menjaga agar siswa itu bisa membuka diri, tidak defensif, ya, tidak merasa dihakimi. Ya. Setelah identitasnya stabil, dia bisa membuka diri. Langkah berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Contohnya, pasti kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru ini, misalnya seperti itu. Jadi validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Apakah kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Misalnya jadi TNI Pak, seperti itu. Apakah TNI itu orang yang suka telat? Nah, seperti itu. Kemudian kita apa yang bisa kamu lakukan agar cita-citamu itu tercapai menjadi seorang TNI. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah kita dalam sebuah penanganan siswa untuk menciptakan disiplin positif, budaya positif di sekolah bisa melakukan melalui segitiga restitusi tersebut. Itu penyampaian dari saya. Monggo silakan apabila ada yang bertanya. Silakan. Mungkin Bu Oni mau bertanya, silakan. Atau Bu Dwi Endang, Pak
Pak Adi Joko. Sudah jelas ya? Ya, jika memang tidak ada yang ditanyakan dan sudah jelas, saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Barangkali dari Bapak Ibu semua ada yang berminat tentang materi ini ya, dari guru penggerak, nanti bisa saya share, bisa menghubungi nomor saya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Yang pertama kepada dari pihak sekolah SMKN 1 Mojokerto, kemudian dari para Bapak Ibu guru yang menyempatkan diri hadir, baik dari SMKN 1 Mojokerto atau dari sekolah yang lain. Berikutnya adalah dari Bapak Kemil selaku fasilitator, Ibu Karoma dan Bu Is sebagai pengajar praktik, dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Ya Wak, sama-sama Kang. Ya itu memang langkai, teori ini lah ya. Teori langkai gitu, lu kok tak? Langkai gitu. Oh bukti dekat lagi sih Maya, buat kok. Ya akhirnya gagal lah gitu. Gagal gitu. Kalah dikeplaki. Oh, nggak teori apa? Sampai kayak materi apa sih? Oke nih kok, gak oleh dikeplaki, gak oleh dilem. Kalau di dalam. Dilem itu ya elek, penghargaan itu ya elek. Kan pokoknya gak ngerokok pakai itu 1.000 itu ya elek. Sementara